Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu di pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dan belajarnya harus tetap semangat. Walaupun di masa pandemi kita belajar daring, kita belajar dari rumah, tetapi belajar kita tetap dengan semangat seperti kita belajar tatap muka. Anak-anak ibu semuanya, di pagi hari ini Ibu hanya akan membahas tentang materi kita, yaitu kunci determinasi. Kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Kunci determinasi disebut juga kunci dikotomi, artinya yaitu kunci yang berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Apa tujuan kita mempelajari kunci determinasi ini? Tujuan kita adalah memudahkan pengenalan makhluk hidup. Seperti yang kita ketahui, di muka bumi ini terlalu banyak jenis makhluk hidup. Nah, kita bisa mengelompokkannya atau kita bisa mudah untuk mengenalinya dengan cara salah satunya ya itu kunci determinasi atau kunci dikotomi. Nah, hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan ya dalam pembuatan kunci determinasi? Nah, ada 8 hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Yang pertama, kunci harus dikotong. Artinya apa? Tadi sudah kita jelaskan ya. Kuncinya itu harus berisi keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Nah, itu maksudnya ya. Yang kedua, kata pertama dalam tiap pernyataan dalam satu kuplet harus identik. Nah, contohnya seperti ini. Yang kata pertama tumbuhan berumah 1. Nah, yang kedua tumbuhan berumah 2. Nah, seperti itu ya. Yang ketiga, pilihan atau bagian dari kuplet harus kontradiktif sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lain ditolak. Jadi kita bisa memilih salah satunya ya. Yang keempat, hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm, daun besar atau kecil. Nah, itu harus kita hindari itu ya, pemakaian kisaran yang tumpang tindih seperti itu. Yang kelima, gunakan sifat-sifat yang bisa diamati oleh panca indera kita. Yang keenam, pernyataan dari 2 kuplet yang berurutan jangan dimulai dengan kata yang sama. Yang ketujuh, setiap kuplet diberi nomor. Contohnya 1A, 2A gitu ya. Atau 1A, berarti ada 1B-nya. Karena kita kan harus memilih salah satunya nanti. Yang kedelapan, buat kalimat pernyataan yang pendek. Nah, maksudnya yang pendek ya, yang biar gampang kita amati dan gampang kita cari kunci determinasinya. Gampang ingat ya kalau untuk tingkatan anak-anak SMP, anak-anak ibu semuanya, kalau kalimat yang terlalu panjang nanti susah ingatnya ya. Ya, begitulah hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam pembuatan kunci determinasi. Nah, biar anak-anak ibu semuanya lebih mengerti lagi, kita langsung masuk ke contoh soalnya. Di sini kita akan membahas ya di contoh soalnya biar lebih paham anak-anak ibu semuanya. Nah, ini adalah contoh kunci determinasi. Kalau kita lihat di sini dia sudah menerapkan langkah-langkah dalam pembuatan kunci determinasinya tadi ya. Kuncinya yang pertama harus dikotom, sudah dikotom. Yang A, 1A kita baca seperti itu ya. 1A bertulang belakang, 1B tidak bertulang belakang. Nah, berikutnya 2A menyusui anaknya, 2B tidak menyusui anaknya. 3A tubuhnya ditutupi bulu,
3B tubuhnya tidak ditutupi bulu, berarti dia sudah berpasangan ya, sudah dikotom kuncinya. 4A bergerak dengan sirip, 4B bergerak tidak dengan sirip. Yang kelima, kulitnya selalu basah, yang B kulitnya tidak selalu basah ya. Keterangan di ujungnya sudah ditulis juga di sana ya anak-anak ibu ya. Contohnya 1B tidak bertulang belakang, sudah tahu itu tuh cacing gitu ya. Terus 2A menyusui anaknya, berarti dia mamalia, udah tahu. Nah sekarang dari contoh kunci determinasi ini kita akan membuat kunci determinasi untuk ular. Nah untuk ular ya anak-anak ibu, ini contohnya biar anak-anak ibu semuanya di rumah bisa paham ya contoh kunci determinasi itu. Nah contohnya kita ingin membuat untuk ular di sini. Kita lihat ular 1A dia bertulang belakang. Apakah ular bertulang belakang anak-anak ibu? Atau 1B dia tidak bertulang belakang ya. Ternyata setelah kita amati ya, kita mencari infonya juga, mungkin anak-anak ibu mencari di buku atau di Google ya, ternyata tulang ular tadi itu dia bertulang belakang. Berarti kita menulisnya yaitu ular adalah bertulang belakang. Kodenya apa? Kodenya 1A, karena 1A dia bertulang belakang. Kalau 1B tadi tidak bertulang belakang, berarti yang kita tulis 1A karena keterangannya ular bertulang belakang. Berikutnya yang nomor 2. Ular tadi dia menyusui anaknya atau tidak menyusui anaknya? Ternyata ular tidak menyusui anaknya. Dapat lagi kita kunci determinasinya 2B ya. Berikutnya tubuhnya ditutupi bulu. Tubuhnya tidak ditutupi bulu. Setelah kita amati ternyata ular tubuhnya tidak ditutupi oleh bulu. Kita tulis kunci determinasinya di sini yaitu 3B. Berikutnya yang nomor 4. Ular tadi bergerak dengan sirip atau bergerak tidak dengan sirip? Tidak ya anak-anak, karena ular tidak memiliki sirip, berarti ular tidak bergerak dengan sirip. Tulis lagi, berarti kunci determinasinya 4B. Berikutnya kulitnya selalu basah. Yang B kulitnya tidak selalu basah. Oh ternyata ular dia termasuk kulitnya selalu atau tidak selalu basah. Ayo, ular termasuk reptil ya anak-anak ibu ya, atau amfibi? Ternyata kulitnya selalu basah, berarti 5A. Nah setelah kita amati dapatlah kita untuk kunci determinasi dari ular yaitu 1A, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Nah seperti inilah kunci determinasi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana anak-anak ibu di rumah? Mudah-mudahan mengerti ya. Ibu untuk pada materi kali ini hanya ingin menjelaskan kunci determinasi saja, biar anak-anak ibu di rumah dapat lebih memahaminya lagi. Walaupun sedikit materi kita, tapi anak-anak ibu di rumah mengerti. Begitu ya anak-anak ibu ya. Nah untuk anak-anak ibu semuanya di rumah, sebagai soal evaluasi atau latihan anak-anak ibu di rumah, ada beberapa soal di gambar berikutnya atau di halaman berikutnya ya anak-anak ibu ya. Nah itu silakan anak-anak ibu kerjakan di rumah. Dan untuk sebagai latihan anak-anak ibu juga semuanya, kalau sudah dikerjakan seperti biasa anak-anak ibu bisa kirim lewat link classroom, link pembelajaran kita. Begitu anak-anak ibu. Kita lihat contoh evaluasi anak-anak ibu di rumah. Ini dia. Ini dia ya anak-anak ibu ya. Untuk evaluasi yang pertama, perhatikan kunci determinasi tumbuhan berikut ya. Ada 5 ya, ada 5 kunci determinasinya. Nah pertanyaannya anak-anak ibu semua, dari kunci determinasi yang 1 sampai 5 ini, anak-anak ibu diperintahkan yaitu kunci determinasi yang sesuai dengan ciri-ciri tanaman mangga. Nah hanya tanaman mangga yang anak ibu cari untuk kunci determinasinya. Misalkan tanaman mangga 1A tumbuh
tumbuhan tidak berpembuluh, B. tumbuhan berpembuluh. Nah, tanaman mangga tadi termasuk ke 1A apa ke 1B? Nah, seperti itu ya, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya anak-anak Ibu ya. Ya, silakan anak-anak Ibu latihan di rumah ya untuk mengerjakannya. Berikutnya, evaluasi yang kedua, perhatikan kunci dikotom berikut. Nah, ini dia. Ada 1 sampai 4 kunci dikotom kita. Nah, berdasarkan kunci dikotom di atas, tentukan kunci determinasi untuk tanaman berikut. Tanaman tebu dan tanaman pepaya. Berarti dari evaluasi tadi anak-anak Ibu mengerjakan 3 evaluasi ya. Yang pertama kunci determinasi untuk mangga tadi ya. Berikutnya kunci determinasi untuk tanaman tebu dan kunci determinasi untuk tanaman pepaya. Silahkan anak-anak Ibu mencari informasinya atau materinya tadi di buku penunjang yang ada di rumah anak Ibu masing-masing dan tulislah hasilnya. Untuk pertemuan Ibu kali ini hanya ini yang ingin Ibu sampaikan, walaupun sedikit ya. Sekali lagi Ibu tekankan sedikit, tapi Ibu ingin anak-anak Ibu mengerti ya. Sekian dari Ibu akhiri perjumpaan kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajarnya tetap semangat.